pernah nggak beli atau punya buku bajakan? Aku nggak pernah beli, tapi aku pernah mendownload PDF bajakan. Aku tadinya tuh nggak berniat nyari PDF-nya, cuman kayak aduh aku pengen baca, ada nggak ya digitalnya, coba cari gitu. Aku pernah dengan sadar beli buku bajakan. Malah biasanya aku pernah dapat info nih ya, maksudnya aku pernah baca atau gimana di grup atau gimana gitu, dia bilang kayak gini, si pembeli bajakan ini dia bilang, kamu sih enak, ada uangnya, bisa beli buku original. Lah kita yang masih pelajar, yang on budgeting, apalagi kalau bukan bajakan. Itu kamu tahu nggak ada kasus yang masih hangat? Yang mana tuh? Yang ada orang bawa buku bajakan untuk tanda tangan ke penulisnya. Hai semua, aku Fatih dari @fatimoin. Aku Ai dari @imfullybook. Selamat datang di podcast BTS, Bukis Talk Show. Kalau misalkan itu kan red flag ya, Banget. tapi kalau kita ngomongin red flag kayaknya nggak fair kalau kita nggak membahas tentang buku bajakan. Karena kayaknya di atas segala red flag itu adalah buku bajakan. Yes, itu villain sebenarnya sih. Menurut aku tuh villain sebenarnya. Iya betul. Jadi gimana? Kalau aku say no to bajakan, aku nggak mau banget, nggak mau temenan sama yang suka baca bajakan, even beli. Bukan menderestimate ya, karena memang nanti jadi habit. Iya betul. Nanti misalnya beda mungkin kalau misalkan si orang ini nggak tahu, aku lah berarti tugas kita sebagai temennya itu menasihati dan kasih info ke mereka kan yang nggak tahu. Tapi kalau udah tahu tapi tetap ngeyel, itulah villain sebenarnya. Aku nggak suka banget. Kalau bisa sih sebenarnya bukan dijauhi ya, maksudnya kita kasih edukasi lah ke orang itu bahwa ini tuh nggak benar. Menciptakan buku itu nggak sebentar. Kalau kita beli bajakan itu uangnya langsung ke sellernya aja. Sementara buku aslinya itu pasti melalui tahap yang panjang banget. Belum editornya, belum penulisnya, belum lagi orang distribusinya, belum lagi transportnya. Makanya itu buku mahal, buku original mahal. Betul. Jadi kalau kita beli buku bajakan udah jelek penampilannya, ya kan itu kan kayak fotokopi biasa aja kan. Terus covernya juga yang B aja, yang kayak masa sih kamu matanya tuh nggak enak banget beli buku kayak gitu. Maksudnya kan kita kalau beli buku original kan pasti kita lihat covernya yang cantik ya, warnanya eye-catching. Masa sih nggak mau kayak gitu kan. Dan kalau beli buku bajakan, even baca buku bajakan itu bener-bener yang penjahat sebenarnya sih. Maksudnya mereka tidak tahu bagaimana setengah matinya si penulis itu, editor itu. Aduh, menerbitkan satu buku aja, Mbak. Gitu kan. Oke. Pertanyaannya, yes. Kamu pernah nggak beli atau punya buku bajakan? Kita nggak perlu bicara tentang saat ini ya. Mungkin ya kita kan pernah melewati fase-fase zaman jahiliyah ya, dimana kita juga nggak aware, nggak teredukasi tentang buku bajakan ini. Nah, pernah nggak beli atau punya? Gitu? Aku nggak pernah beli, tapi aku pernah mendownload PDF bajakan. Astagfirullahaladzim. Dan aku pernah dapat buku bajakan dari teman. Tapi temenmu tahu nggak itu buku bajakan? Kayaknya nggak tahu dia. Dia nggak tahu karena memang dia juga penulis. Dia penulis. Oh my god, itu parah sih. Gitu. Dia penulis, pastinya dia tahu mana buku original. Pastinya dia tahu buku original dan bajakan. Tapi aku nggak tahu apakah dia tahu. Kayaknya mungkin memang nggak tahu dia tahu gimana, aku nggak tahu lah ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini penulis pasti tahu lah ya. Itulah begitulah. Intinya problematik urusanmu sendiri lah gitu kan. Mau tahu tidak kayak gitu. Tapi waktu itu dia kasih aku bukunya karena waktu itu dia mau pindah. Itu kan bilang, Fatih mau nggak ini ada buku gitu kan. Oh boleh, sebagai ini kan book lovers kan pasti suka gitu kan, dihibahkan bukunya banyak satu kantong besar loh bun. Iya. Tapi yang bajakan ada berapa? Satu doang. Oh satu. Nah, berarti mungkin makanya aku lewat aja. Nah makanya aku berpersepsi bahwa kayaknya ini orang nggak tahu, skip kali atau gimana, atau mungkin memang nggak sadar gitu kan. Jadi makanya aku pada saat aku nerima, aku belum tahu pada saat itu ada buku itu, belum tahu sama sekali. Jadi kayak aku cuman skimming aja kayak oh ini buku ini.
hingga one day aku lagi ngecek satu-satu nih di rumah. Kan itu waktu itu kan aku masih kerja di klinik. Nah waktu itu aku bawa ke klinik, aku cuman skimming lihat aja, oh bukunya ini judulnya. Pas sampai rumah, terus beberapa hari kemudian aku lagi senggang nih gitu kan, aku cek satu-satu, ternyata ada satu dan aku kaget. Oh my god, ini bajakan. Aku speechless. Jadi aku tetap berpositif tinggi. Mungkin memang nggak tahu ya, atau mungkin keskip atau gimana. Tapi kamu ngasih tahu nggak yang punya? Aku nggak kasih tahu. Aku nggak enak. Aku diemin aja. Aku nggak kasih tahu bahwa ini ada banyak. Enggak. Sampai sekarang bukunya masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Serius? Masih ada. Okay, tapi begini ya. Setelah aku mengetahui itu buku bajakan, aku merasa bersalah dong pada saat itu, karena waktu itu kan aku udah terjun di Bookstagramer. Sebagai Bookstagramer yang baik, aku nggak mau, dan aku sebagai rasa bersalahku, aku beli buku originalnya. Aku beli yang benar-benar originalnya, dan mungkin suatu saat nanti aku mau buat edukasi gitu loh, perbandingan ini nih yang bajakan ya guys, ini yang original. Jadi perbedaannya kalian harus tahu nih. Jadi nanti one day kalau beli buku dimanapun itu kalian pasti tahu yang original dan bajakan itu yang mana. Even mungkin kalau kamu beli bukan di Gramedia. Nah ini tuh harus ditahu benar-benar, karena di luar buku, di luar toko officialnya kan biasa tuh kalau di official kan agak-agak mehong ya. Terus kalau di reseller itu kan lebih murah. Betul. Nah di sini yang krusialnya, kadang-kadang kita menemukan buku-buku yang reproduksi, ya kan? Nah, bahasanya emang nggak bajakan. Jadi orang-orang tuh kadang ketipunya di situ juga. Bener. Karena bahasanya reproduksi. Ya, mungkin original kali. Bagus, tulisan jelas kan gitu-gitu kan deskripsinya biasanya. Iya, sekarang kan penjual-penjual bajakan udah pinter-pinter. Jadi betul. Kita juga sebagai pembeli, benar. Jadi sebagai pembeli kita juga harus jauh lebih pintar, kan? Makanya sekarang konten-konten apa sih namanya, perbedaan buku original dan bajakan udah banyak. Tapi ternyata sampai saat ini, Babs, masih banyak orang yang nggak tahu dan bahkan pernah beli dan baca buku bajakan itu. Iya, betul. Nah, gimana menurut kamu itu? Sebelumnya aku juga mau cerita. Yes, apa tuh? Pengakuan dosa juga. Ungkapkan semuanya di sini. Karena ya terkait buku bajakan ini, aku juga sebenarnya pernah kayak kamu gitu kan, download PDF gratis di Google kan. Tapi waktu itu aku memang ya itu dia ya, mungkin karena itu juga terjadi di beberapa tahun yang lalu pada saat media itu belum seluas sekarang. Jadi memang pada saat itu aku juga belum teredukasi, belum aware lah bahwa mendownload PDF gratis itu adalah sesuatu yang ilegal. Yes. Karena menurutku dulu kayak ya berarti boleh, karena memang ada PDF-nya yang tersebar di Google gitu kan. Kita pikirnya boleh nih, kan udah tersebar dong. Iya kan tersebar. Ternyata. Aku dulu mikirnya adalah ya berarti yang diperjualbelikan itu memang buku fisiknya aja gitu. Dan pada saat itu aku memang download, aku punya PDF-nya itu bukan karena aku nggak mau beli buku fisiknya justru. Tapi karena aku udah punya buku fisiknya, dan ini nih termasuk salah satu series kesukaanku pada masanya. Aku sebutin aja judulnya itu. Boleh. Four Seasons-nya Ilanatan. Itu banyak banget. Itu kan banyak banget PDF-nya ya. Banyak banget PDF-nya itu. Bahkan dulu di era yang sosmed tuh belum segimana tuh udah ada PDF-nya gitu kan. Nah, aku tuh udah punya ini series karena dulu aku saking sukanya, aku termasuk punya beberapa belinya juga berkali-kali gitu, karena kan dia beberapa kali juga ganti cover kan. Jadi aku sempat punya yang pertama, sempat punya yang kedua, sempat punya yang ketiga, tapi udah aku unhaul juga. Jadi aku belinya karena mau baca ulang. Dan pada saat itu kayaknya lebih praktis baca di HP aja gitu kan, daripada kita megang buku pada saat itu. Dan karena aku juga nggak tahu kalau itu salah ya. Benar. Jadi kayak aku tadinya tuh nggak berniat nyari PDF-nya, cuman kayak aduh aku pengen baca, ada nggak ya digitalnya, coba cari gitu. Jadi iseng-iseng aja sebetulnya. Iya. Tapi ternyata ada.
Akhirnya ada Summarin Seoul, cari semua gitu. Ya jadi ampun. Cari Summarin Seoul, Autumn in Paris, apalagi tuh Winter in Tokyo, Spring in London, semua aku cari pokoknya. Ternyata ada gitu kan. Parah sih. Dan aku nggak tahu kalau aku juga sempet ngasih ke orang tuh karena ya itu tadi aku bener-bener nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya ilegal ya. Aku nggak tahu tuh nggak boleh. Dan aku sendiri mungkin pada saat itu merasa bahwa aku tidak melanggar karena aku juga beli fisiknya. Sebetulnya aku beli yang original jelas-jelas aku belinya di Gramedia gitu kan. Jadi ya memang ya itu ya betapa pentingnya edukasi, apalagi mungkin karena sekarang ini udah era sosial media banget, nggak mungkin banget kita nggak tahu bahwa banyak buku bajakan yang beredar. Bahwa banyak orang yang mengedukasi, memperlihatkan perbandingannya mulai dari harga, mulai dari lemnya, mulai dari covernya, semua detail gitu, bahkan ada gitu. Bahkan aku kayaknya dulu sempet lihat edukasinya tuh dari siapa ya? Aku lupa kalau nggak salah nih, mudah-mudahan bener ya. Firsa Besari kayaknya dulu ada di YouTube dia di YouTube juga. Dia review perbandingannya tuh. Buku dia yang bajakan sama buku dia yang original. Kalau nggak salah Firsa Besari, pokoknya salah satu penulis. Yes. Dan ya itu, aku kan pada saat itu nggak tahu ya buku bajakan karena aku selama ini selalu yakin buku original karena memang aku selalu beli bukunya di Gramedia. Which is nggak mungkin dong bajakan masuk Gramedia gitu kan. Jadi waktu itu aku nonton simply karena memang pengen tahu aja, oh ada ya yang jual buku bajakan seniat ini gitu kan. Memang. Dan apa ya, makin lama tuh kan kualitas cetakan juga mungkin makin bagus kali ya. Jadi mungkin ada aja orang yang tertipu. Apalagi ketika bukunya dijualnya tuh nggak terlalu jauh beda harganya dengan yang versi original. Kan ada tuh. Kalau misalkan bukunya murah banget, itu kan kita bisa langsung suzon ya. Masa sih segini udah murahnya? Fix bajakan sih. Pasti bajakan gitu. Tapi kalau misalkan dia justru harganya beda tipis aja sama yang original, justru itu yang membingungkan pembaca biasanya. Apalagi kalau memang ngakunya mungkin pre-love atau stok lama atau apa gitu kan. Jadi maksudnya oh dia murahnya masuk akal gitu. Dia kenapa bisa murah? Oh ternyata karena stok lama. Kenapa bisa murah? Oh pre-love gitu. Ternyata bajakan kan who knows gitu ketika barangnya belum sampai di kita kan. Tapi ada satu lagi ini sih yang fatal, pengakuan dosa lagi. Iya betul apa tuh? Jadi aku pernah dengan sadar beli buku bajakan. Beli buku bajakan. Pada saat itu belum tahu bajakan. Atau emang udah dan beli? Sebenarnya pada saat itu aku tahu. Kenapa dibeli, Beb? Ya ini tuh fatal banget. Jadi gimana ya, pada saat itu aku mungkin nggak ada kesadaran bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Iya. Karena dulu tuh bukan buku fiksi, jadi simply memang aku belinya bukan buku yang biasanya aku beli, bukan buku yang aku koleksi gitu, buku referensi untuk mata kuliah. Iya. Nah di Bandung ini ada satu tempat pasar buku lah gitu, namanya Palasari. Tapi apa namanya, disclaimer dulu, aku nggak tahu gimana ya Palasari yang sekarang, mungkin dia udah berubah, mungkin jualnya udah asli semua. Tapi dulu itu dia jualannya campur. Ada yang asli, ada yang fotokopian. Jadi benar-benar bukan lagi bajakan yang diketik nggak rapi printannya, tapi benar-benar fotokopian gitu. Jadi yang beli tuh pasti udah sadar gitu bahwa ini bukan buku original. Tapi waktu itu kenapa aku bisa tahu? Justru karena ada temenku yang ngajakin, kayak oh ini kita buku kayak itu kan biasanya buku referensi gitu memang karena disuruh dosen ya. Jadi kayak harus beli buku ini gitu. Tapi biasanya kan buku-buku referensi yang dikasih dosen itu kayak mahal gitu kan. Nah, kayak adalah temenku nyeletuk, kita nyari aja di Palasari banyak yang murah. Nah, awalnya aku tuh nggak maksud dia tuh yang murahnya ini karena memang dia fotokopian gitu. Belakangan juga aku baru tahunya bahwa fotokopian, entah akhirnya karena aku udah nyampe di sana, aku udah lupa inget karena ini benar-benar udah lama karena zaman kuliah ya, Bo ya, masa bodoh, masa di mana aku merasa bodoh banget. Terus kayak akhirnya kayak belilah itu. Memang biasanya bahkan penjualnya juga nggak bilang itu asli. Jadi kayak apa ya? Aku justru pada saat itu mikirnya itu bukan sesuatu yang salah karena aku mikirnya oh itu adalah
sesuatu untuk memudahkan mahasiswa punya buku yang disuruh beli sama dosen gitu. Karena di Palasari itu ya, setauku dulu, aku nggak tahu sekarang, dulu tuh bener-bener memang banyak yang buku-buku fotokopian, buku-buku kayak mata pelajaran gitu loh. Jadi kayak justru dulu aku kayak jarang lihat novel ya, atau mungkin karena akunya nggak cari novel, jadi aku nggak tahu juga apakah ada novel apa enggak. Tapi memang karena dulu tujuan aku tuh memang mau beli buku referensi dari dosen yang murah gitu. Jadi kayak temanku beli aja di sini. Emang biasanya yang jual ini ada, ini kalau mau ini ada segini, tapi kalau ini ada yang murah sih, ini yang fotokopian. Jadi maksudnya mereka nggak nipu kita juga. Dia udah bilang, tapi kitanya aja yang bodoh gitu. Aku yang bodoh. Akhirnya aku pernah beli sekali, karena kan sebenarnya yang buku-buku referensi yang disuruh dosen ini juga nggak sering terjadi ya. Benar. Cuman memang aku inget banget waktu itu buku ekonomi. Ya ampun. Jadi kayak aku beli, dan entah gimana tuh akhirnya aku kayak ya Allah, berbeda ya vibe-nya buku ini, buku. Tapi pada saat itu lagi-lagi aku tuh merasa kurang teredukasi dan merasa bodoh banget, karena dalam pikiranku adalah yang ada kopiannya gini tuh cuman buku-buku mata kuliah, buku pelajaran gitu-gitu. Aku nggak ngeh bahwa ada memang orang yang menjual buku bajakan yang novel yang gitu. Dan kembali lagi aku terlalu bodoh sih itu sebenarnya. Aku terlalu berpositif thinking bahwa buku-buku ini orang tuh sampai bikin kopiannya gini untuk memudahkan mahasiswa. Yes. Gitu. Mikirnya dulu sebodoh itu memang. Tapi belakangan kayak ya, tapi sebenarnya pada saat itu juga aku tahu salah kan, karena maksudnya ya iya ini nggak asli, makanya dia bisa murah karena dia fotokopian. Kayak aku tahu salah, tapi mungkin aku yang memaafkan kesalahan itu sendiri gitu. Kayak aku berusaha untuk memberikan pengecualian, karena aku berasumsi sendiri bahwa ini kan untuk mata kuliahku, bukan sesuatu yang simply hanya karena hobi gitu kan. Itu pemikiran kamu itu dulu Pikiranku begitu. Kayak gitu dulu. Iya. Jadi kayak udah akhirnya beli gitu. Apalagi kan ya namanya kita mahasiswa kan nyari yang murah ya, Bun ya. Iyalah, budgeting ya mahasiswa. Iya, ngerti banget aku mah. Kayak beli gitu. Tapi itu jujur sih, aku sampai sekarang tuh nggak terlupakan, karena memang aku tahu itu adalah hal yang salah dan tidak seharusnya aku lakukan pada saat itu. Cuman aku sangat bodoh. Jadi aku sangat nggak mau di era yang sekarang ini, di mana edukasinya udah merajalela, tinggal kitanya aja yang cari tahu. Kalau masih ada yang dengan sengaja beli buku bajakan, itu fatal sih. Apalagi kalau dia dengan iming-iming karena dia mengoleksi, karena dia mau menghargai penulis, karena dia mau melengkapi koleksiannya. Itu kan hobi itu adalah effort ya. Hobi itu bukan sesuatu yang wajib. Benar. Jadi menurutku kalau kamu memang punya hobi pada suatu hal dan hobimu itu membuat kamu mengeluarkan uang, ya udah kamu harus effort. Karena itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajib. Kamu bisa nggak melakukannya. Setuju. Kan? Atau mungkin kamu bisa nyari hobi lain yang tidak mengeluarkan uang. Banyak banget sebetulnya. Benar. Tapi karena kita memilih hobi membaca, memilih hobi mengoleksi buku, which is artinya kita harus effort untuk mendapatkan buku itu kalau memang kita mau koleksi. Gitu kan. Iya benar sih. Tapi kalau ini, makanya aku bilang fatal kalau dia sadar, dia tahu itu hanya hobinya, dia tahu bahwa dia sebenarnya nggak harus kok baca buku itu, tapi kenapa harus beli buku bajakannya? Sementara nih ya, di era yang sekarang ini, edukasi tentang buku bajakan itu sudah luar biasa banyak bahkan perpustakaan digital, perpustakaan offline itu udah banyak banget menjangkau orang-orang untuk bisa baca bukunya tanpa membeli gitu. Jadi kalau memang alasannya cuma mau baca buku itu, nggak harus beli sebetulnya. Ditambah lagi di era yang sekarang ini, di Bookstagram ya pada khususnya ya, sering banget ada GA gitu kan. Iya benar. Itu kan salah satu opsi banget kalau misalkan kamu mau buku gratis tapi kamu merasa nggak ada budget untuk belinya. Ikutan GA atau misalnya pinjem aja juga ke teman, atau mungkin bisa pantau tuh akun-akun penerbit yang nyari first reader kan ada tuh banyak. Ada juga perpus gratis loh. Ada perpus online gratis kan, itu kan bisa dimanfaatkan.
di Pusnas bisa. Di Pusnas Atau bisa. misalnya memang nggak mau minjem, beli pre-love aja yang memang kalau memang budgeting gitu. Banyak sebenarnya, dari kitanya aja. Makanya mau nggak? sekarang tuh udah banyak banget opsi, jadi kesalahan seperti itu udah nggak bisa dimaafkan. Ini mungkin adalah pembelaan pada diri sendiri, tapi kalau dibandingkan zaman dulu, orang itu memang cenderung lebih gampang melakukan kesalahan. Karena pertama, sosial media tuh belum masif booming ya, sekarang. belum kayak sekarang. Komunitas-komunitas juga belum sebesar yang sekarang. Ya dulu aku tuh suka baca dari kecil, tapi aku baru ikut komunitas tuh 2000. Baru sekarang ini ya. Baru sekarang ini, tahun kemarin lah gitu kan. Benar. Jadi kalau misalkan ada orang yang sampai sekarang masih nggak mau effort dengan alasan nggak tahu, itu cuman karena dia malas cari tahu aja sih. Iya benar sih. Ya kan. Banyak sekali di e-commerce juga sekarang masih jual itu buku bajakan kan. Banyak banget dan bahkan tuh ya, apa ya, aku merasa juga mungkin karena undang-undang tentang buku ini, perlindungan hak cipta buku ini tuh kurang ini loh di Indonesia. Ketat kali ya, kurang strict di Indonesia. Jadi orang tuh kayak menyepelekan hal itu gitu. Padahal kan jelas-jelas baru buka bukunya kan langsung ada hak cipta di situ, barang siapa yang menyalin dengan sengaja akan didenda gitu kan. Sampai miliaran loh itu. Masa sih nggak takut? Tapi itu dia mungkin karena tapi masih banyak kan semua sekarang. Banyak, dan itu kayak apa ya, toko-toko macam itu kayaknya gugur satu tumbuh 1000. Jadi mereka tuh di report muncul lagi. Nah itu dia, itu emang benar-benar parasit bener sih. Aku pernah dikasih tahu sama temanku, yang salah satu temanku ini kerja di penerbitan gitu kan. Aku bilang ya ampun, itu aku ngasih tahu banyak banget loh itu buku-buku bajakannya dari penerbit yang dia tempat kerjanya di toko e-commerce gitu kan. Terus dia bilang itu orang penerbitnya juga sampai capek report-reportnya, kan? Tapi ada lagi terus. Separah itu. Jadi gimana sih cara kita memberantas toko bajakan ini? Caranya adalah pertama, kalau nggak bisa dari hukum yang ada itu, ya minimal dari kesalahan diri sendiri kan. Benar-benar gitu. Karena kalau tidak dari sendiri ya udah wassalam aja. Iya. Tapi kadang orang ada denial loh, Beb. Ada orang yang kayak udah deh bodoh. Memang ada. Masa bodoh. Sampai sekarang ada yang kayak gitu. Kan aku yang beli sendiri bajakannya, bukan pakai uangmu. Bukan masalah itu. Ya Allah, getar aku pengen tak tonjok. Apalagi kadang-kadang aku dulu pernah nih ya, aku tuh punya hobi juga, walaupun hobi ini yang nggak berusaha untuk aku tahan-tahan. Aku suka koleksi buku-buku luar dan beli versi Inggrisnya, maksudnya versi aslinya gitu. Nah biasanya tuh buku-buku itu tuh nggak selalu ready di e-commerce, tapi banyak bajakannya. Biasanya tuh kayak aku sampai capek nyarinya karena kayak lagi susah banget. Iya bener. Banyakannya tuh banyak banget. Aku sampai ngeliat komen, ih bagus banget, kualitasnya bagus. Kalau sudah komennya kualitasnya bagus, udah itu fix bajakan. Hati-hati aja. Iya bener-bener. Dan yang ini tuh yang bilang kualitasnya bagus adalah orang yang udah beli dan mereview belanjaannya itu. Oh my. Ya bagus banget, kualitasnya bagus kayak yang asli. Jadi bener-bener dia tuh kayak orang yang nggak mau effort lebih dengan sesuatu yang sebenarnya dia bilang dia suka gitu. Malah biasanya aku pernah dapat info nih ya, maksudnya aku pernah baca atau gimana di grup atau gimana gitu, dia bilang kayak gini. Si pembeli bajakan ini dia bilang, kamu sih enak, ada uangnya, bisa beli buku original. Lah kita yang masih pelajar, yang on budgeting, apalagi kalau bukan bajakan. Jadi kalau misalnya tidak ada bajakan, kita mau beli gimana? Duh, dek, jangan dek ya. Iya, itu menurutku parah sih gini ya. Aku mikirnya seperti ini. Selama dia masih punya akses untuk membeli buku bajakan di online, itu berarti dia masih punya akses untuk meminjam buku online juga. Benar. Itu dia masih punya akses untuk coba cari perpustakaan online yang menyediakan buku itu. Banyak kok perpustakaan online yang up to date. Bahkan banyak teman-teman Instagram yang buka jasa perpustakaan berjalan. Benar. Menyewakan buku-buku pribadi mereka gitu. Iya, banyak loh. Atau meminjamkan secara gratis bahkan. Nah,
Kalau misalnya memang nggak punya uang bisa pinjam aja, ya kan? Maksudnya gini, kalau memang kamu punya kemauan untuk mengoleksinya, tapi memang belum ada budget, tapi kamu penasaran banget pengen baca, ya udah nabung dulu. Tapi kalau kamu udah pengen banget baca, ya udah pinjam dulu, kan nggak masalah. Baca dulu. Punyanya belakangan. Nah, begitu. Aku juga beberapa buku kayak gitu kok. Benar. Iya, kita bisa pinjam dulu aja gitu. Siapa tahu punya teman atau cari perpustakaan online, banyak banget loh. Banyak di Instagram, Bookstagramer sekarang udah buka perpustakaan kalau online. Alasannya tuh misalkan tempatnya terpencil, nggak ada akses, tapi kalau dia masih bisa beli di e-commerce buku bajakan, itu artinya dia masih punya akses. Iya, benar dan masih punya uang juga kan kalau dia masih beli begitu kan. Ya artinya emang dari dianya aja sih yang agak lain. Kesadarannya emang. Intinya solusinya sih menurut aku emang kita jangan berhenti untuk edukasi. Betul. Tetap biarpun mungkin udah banyak konten-konten lain, tetap kita harus buat lagi edukasi ke teman-teman yang lain kalau buku bajakan itu ilegal dan jangan dibeli, even jangan dibaca karena itu kasihan banget penulisnya, Dek. Kasihan banget penulisnya, editornya, setengah mati loh itu ngerisetnya. Terus itu kamu tahu nggak ada kasus yang masih hangat? Yang mana tuh? Yang ada orang bawa buku bajakan untuk tanda tangan ke penulisnya. Itu menurutku luar biasa, nggak punya malu dan konyol, luar biasa, nggak tertolong. Pas aku nonton itu, ya, aku yang malu sendiri. Ya malu sendiri kan. Aku yang malu gitu. Banget. Aku kalau situ udah dia langsung pulang nangis. Sumpah. Aku nggak, aku gini, tutup muka. Ya kok berani gitu. Gak tau juga, kita positive thinking sih. Tapi di positive thinking juga susah ya. Maksudnya zaman sekarang masa sih gak tahu buku bajakan? Iya, zaman sekarang masa gak tahu buku bajakan. Kalau memang punya buku asli, nah pasti seenggaknya tuh punya kecurigaan terhadap buku yang agak sus gitu kan. Nah, bisa membedakan lah. Oh, ini kayaknya beda kok nih dari buku. Masalahnya adalah dia membela diri dengan bilang dia belinya di Gramedia. Itu kan lebih gak tertolong lagi gitu. Kelihatan bohongnya kan. Jujur aja lah, maksudnya ya udahlah jujur aja. Oh, aku beli di online dan aku nggak tahu. Iya, kalau memang nggak tahu, atau misalkan ya minimal tahu malu lah. Nggak usah dibawa ke penulisnya. Kalau memang tahu itu buku bajakan. Aku malu loh, sumpah, bukan aku yang di video tapi aku malu. Aku juga malu. Mana acara apa namanya, signingnya juga di Gramedia. Tapi yang disalahin Gramedia, aku beli Gramedia. Ya itu dia bikin malu, terus banyak orang lagi. Iya. Dikontenin nggak sama penulisnya? Dikontenin nggak sama penulis. Tapi itu memang harus ini sih, memang harus tegas sama orang-orang kayak gitu. Bener, sih. Harus tegas sebenarnya. Karena kalau nggak kayak gitu dia mengulangi hal yang sama. Say no to bajakan sih, bener-bener. Ya ampun. Penulis tuh berdarah-darah loh penulisnya. Kasian. Dan royalti penulis tuh kecil guys. Royalti. Kalau kita beli bajakan, royalti penulis nggak ada, 0%, 0, kasihan. Ini penulis saja yang original, ya. Itu berapa sih? 10.000, 8.000 per buku dia dapat, kasihan. 10% kan dari harga 10% doang. Misalnya harga bukunya 80.000. Yaudah dia dapat 10% berapa? 8.000-an kan? Atau 10.000-an. Itu bagus kalau bukunya laku banyak. Kalau udah lakunya sedikit tapi lebih lakunya dibajakan, kan gimana ya? Bener. Belum lagi editornya kasihan. Belum lagi si distributornya. Belum semuanya, lagi banyak banget orang yang dirugikan gitu. Banyak sekali orang dirugikan. Makanya emang harus kita tegas sama orang-orang yang masih belum aware dengan perbajakan ini. Makanya di atas segala red flag ini tuh nomor 1. Rajanya kali ya. The membaca bajakan.